Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hawa Salimeva, Ramdan Kurniawan, Rizma Alfariana, Rosidin. Di sini kami akan mempresentasikan lembar kerja 2.2 terkait pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Nah, langsung saja, di sini sudah terdapat data yang disajikan pada lembar kerja Excel, di mana terdapat 4 aktivitas, yaitu aktivitas pertama, aktivitas kedua, aktivitas ketiga, dan aktivitas keempat. Nah, lembar kerja ini nantinya akan kami buat analisis dari aktivitas pertama sampai dengan aktivitas keempat terkait data-data yang sudah disajikan pada Excel. Nah, langsung saja kita berfokus kepada aktivitas yang pertama. Nah, di sini kita sudah mempunyai data pada aktivitas yang pertama, yaitu terkait tanggal, waktu keberangkatan, jarak dalam satuan kilometer, meter, sentimeter, waktu tempuh dalam satuan menit detik, jenis jalan berupa jalan raya, jalan tol, dan jalan kota. Lalu ada kondisi lalu lintas, di mana kondisi tersebut mulai dari tinggi, sedang, dan rendah. Lalu ada cuaca, di mana cuacanya itu cerah, hujan ringan, dan hujan deras. Lalu sumber datanya yang berupa Google Maps, Waze, GPS tracking, dan survei. Nah, nantinya pada aktivitas satu ini kita akan memeriksa kelengkapan data dengan mengidentifikasi data apa saja yang hilang atau memvalidasi data tersebut apakah sudah sesuai dengan pemformatannya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa biasanya waktu itu dibuat dalam bentuk pemformatan 00.00 atau 00.200. Namun di sini ada beberapa waktu yang tidak sesuai dengan pemformatan tersebut. Nah, karena di sini rata-rata menggunakan titik, maka kita akan menggunakan format titik. Apakah di sini teman-teman bisa melihat apakah ada waktu yang tidak menggunakan format titik 1? Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa pada tanggal 11 Maret 2025 format waktunya hanya 13. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2025 format waktunya hanya 19. Pada tanggal 13 Maret 2025 format waktunya hanya 8. Ya. Nah, masih banyak ternyata pada aktivitas satu ini data yang disajikan tidak sesuai dengan pemformatannya. Lalu selanjutnya kita ke aktivitas kedua. Nah, pada aktivitas kedua ini, data-data tadi seperti tanggal, waktu keberangkatan, jarak dalam satuan kilometer, waktu tempuh dalam satuan menit, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber datanya masih tersedia atau masih disajikan, namun ditambah juga 3 data lain, data tambahan seperti kecepatan dalam satuan kilometer per jam dan kecepatan valid, serta outlier. Nah, tanda hijau ini artinya bahwa tadi ketiga data ini masih kosong. Nah, karena masih kosong, maka ketiga data inilah yang perlu kita cari ya. Nah, namun di sini kelompok kami sudah menyelesaikan atau mencari data dari ketiga faktor ini. Nah, untuk kecepatan sendiri, teman-teman perlu ingat lagi bahwa rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini ada dibagi 60? Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa waktu tempuh yang disajikan dalam datanya itu masih dalam satuan menit. Sedangkan di sini diminta untuk disajikan dalam satuan jam. Ya, maka kita perlu mengonversikan waktu satuan menit ini ke dalam bentuk jam. Di mana nantinya kita akan mengubah waktu tempuh dibagi dengan 60 ya. Jadi sehingga menghasilkan nantinya waktu tempuhnya itu dalam satuan jam. Nah, selain itu, setelah kita membagi waktu tempuh dengan 60, teman-teman juga harus memberikan tanda kurung di dalamnya agar algoritma Excel paham bahwa yang dikerjakan itu harus dalam kurung dulu. Setelah nantinya didapatkan hasil di dalam kurung ini, maka dibagilah jarak dalam satuan kilometer tadi dengan waktu yang sudah pada satuan jam. Ya, seperti itu. Kemudian kolom hijau selanjutnya itu adalah kecepatan valid. Nah,
Karena kecepatan valid ini berwarna hijau ya teman-teman, berarti tadi itu kecepatan valid ini masih dalam data kosong nih. Nah, ini sudah kami diskusikan dan kita dapatlah hasilnya bahwa rata-rata data di sini itu valid ya. Nah, ini. Lantas apa itu sebenarnya data valid? Nah, data valid ini adalah asumsi kita dari kecepatan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, apakah kecepatan ini tadi, kecepatan yang kita dapatkan tadi sudah sesuai dengan jarak, waktu tempuh, jenis jalan, serta kondisi lalu lintas. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana ini cara mencari kecepatan validnya? Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya ini. Sudah kita sajikan, sudah kelompok 4 sajikan di sini. Nah, teman-teman bisa melihat fungsi fx-nya di sini ya. Kalau mau mencari kecepatan valid pada data teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya outlier ya. Nah, kemudian outlier-nya juga berwarna hijau, artinya tadi outlier ini berupa data kosong karena kami sudah melakukan diskusi sehingga outlier-nya sudah terisi ya. Di sini jawabannya rata-rata tidak. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa itu namanya outlier. Outlier itu adalah kebalikan dari kecepatan valid. Artinya apa? Artinya asumsi kita dari kecepatan ini yang kita dapatkan sebelumnya itu tidak sesuai dengan kondisi lalu lintas, jenis jalan, waktu tempuh, dan jaraknya, ya. Seperti itu. Nah, tapi jika dia mengatakan tidak di sini, outliernya mengatakan tidak, berarti kecepatan kita ini sudah sesuai dengan jarak, waktu tempuh, jenis jalan, dan kondisi lalu lintasnya. Lantas, bagaimana cara kita untuk menentukan outlier ini? Nah, ini adalah rumus fungsinya ya. Rumus fungsi fx untuk mencari outlier. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk outlier sendiri kita memerlukan yang namanya kuartil 1, kuartil 3, interkuartil, batas bawah, dan batas atas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk rumus kuartil satunya teman-teman bisa mengetik quartile ing. Nanti teman-teman tinggal blok kolom yang mau dicari. Nah, dalam hal ini adalah kolom kecepatan yang terdapat pada J2 sampai dengan J31. Ya, teman-teman. Q3-nya juga begitu. Nantinya teman-teman buat quartile ing buka kurung kolom J2 sampai dengan J31 nanti koma 3. Ya, ketiga itu artinya menandakan berada di kuartil mana. Nah, di Q1 juga nanti dibuat juga di belakangnya itu angka 1 yang menandakan bahwa dia sedang berada di kuartil 1. Nah, kemudian ini adalah interkuartil ya. Interkuartil ini artinya adalah selisih dari kuartil 3 dan kuartil 1. Ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian, pada saat mencari outlier dibutuhkan juga yang namanya batas bawah dari data kita. Rumus batas bawah ini nantinya adalah kuartil 1 dikurang buka kurung 1,5 dikali dengan interkuartil ya teman-teman. Nah, itu adalah cara untuk mencari batas bawah. Kemudian batas atasnya bagaimana? Nah, kalau batas atasnya teman-teman bisa mencari dengan menggunakan rumus kuartil 3 ditambah dengan buka kurung 1,5 dikali dengan interkuartilnya tutup kurung ya teman-teman. Nah, nantinya setelah teman-teman mendapatkan kuartil 1, kuartil 3, interkuartil, batas bawah dan batas atasnya bisa teman-teman langsung masukkan ke dalam fungsi outlier seperti itu. Nah, ini untuk aktivitas 2. Jadi ada 3 hal yang kita cari di aktivitas kedua ini, yaitu kecepatan dalam satuan kilometer per jam, kemudian kecepatan validnya, lalu outliernya. Kemudian kita langsung ke aktivitas ketiga. Nah, di aktivitas ketiga ini lebih banyak lagi hal yang mau kita cari. Bisa kita lihat dari blok warna hijau ini. Nah, ada 5 data kosong berarti sebelumnya ya, yang perlu dicari yaitu kategori jarak, kategori waktunya, jenis hari, waktu ideal, dan indeks hambatan. Nah, kategori jarak ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu dekat, jauh, dan menengah. Nah, untuk rumusnya ini bisa teman-teman lihat pada fungsi fx di atas. Nah, ini adalah
cara mencari kategori jarak. Nah, kemudian untuk kategori waktu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada sore, pagi, siang, dan malam ya. Nah, ini merupakan rumus dari kategori waktu, rumus fx-nya ya. Jadi, kalau teman-teman mau mengkategorikan waktu keberangkatan teman-teman, nah bisa dilihat di sini rumus fx-nya. Nah, ini merupakan jenis hari di mana ada 2 kategori, itu hari kerja dan hari libur. Kalau teman-teman mau mencari jenis hari ini, teman-teman bisa melihat fungsi fx-nya di sini ya. Nah, ini lebih simpel sekali nih sebenarnya kalau untuk mencari jenis hari ketimbang 2 kategori sebelumnya. Kalau mau mencari jenis jarak sama waktunya. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari waktu ideal. Nah, cara mencari waktu ideal ini adalah jarak dibagi dengan kecepatan ya, nanti didapatkanlah waktu idealnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat rumusnya. Jadi B2 ini adalah kolom jarak, kedua ini adalah kolom kecepatan. Nah, terus apa nih 60 ini? Nah, perlu teman-teman ingat bahwa kecepatan ini tadi masih dalam satuan jam. Namun, waktu idealnya diminta dalam satuan menit. Artinya kita perlu mengonversi nih waktu yang tadinya jam ke dalam menit. Sehingga pada saat teman-teman telah membagi jarak dengan kecepatan tadi, maka teman-teman perlu mengalihkan hasilnya dengan 60 menit. Sehingga nanti teman-teman mendapatkan waktu idealnya itu dalam bentuk menit seperti ini ya. Gitu. Nah, ini adalah rumus dari waktu ideal dalam satuan menit. Kemudian indeks hambatan. Nah, untuk indeks hambatan sendiri, teman-teman bisa menggunakan rumus waktu tempuh dibagi dengan waktu ideal ya. Nah, ini. Ya, teman-teman, hasilnya satu semua. Nah, jika hasilnya ini satu berarti datanya itu tidak ada hambatan sama sekali atau normal. Kemudian kita ke aktivitas yang keempat. Nah, di sini ada beberapa tabel yang perlu kita jawab. Teman-teman bisa melihat tabel yang perlu kita jawab pada kolom yang sudah diblok warna hijau. Ada waktu tempuh, kemudian standar deviasinya, lalu kecepatan rata-rata per kategori jalan, lalu indeks hambatan rata-rata. Nah, keempat hal ini yang akan dicari di aktivitas 4 ya. Nah, untuk mencari hasil atau nilai dari waktu tempuh ini, teman-teman bisa menggunakan rumus average, kemudian buka kurung, nanti teman-teman ke aktivitas 3 ya. Kemudian nanti teman-teman memilih waktu tempuh. Lalu nantinya teman-teman blok sesuai dengan kategorinya. Nah, ini teman-teman harus teliti nih karena ada bermacam kategori. Ada misalnya kategori jarak yang pendek, kemudian jenis jalannya kota, lalu kondisinya lalu lintas. Nah, di sini berarti dapatnya itu data J2 dan J3. Coba kita periksa. Data J2 dan J3. Nah, ya. Apa tadi kategorinya? Coba kita lihat lagi, pendek, jalan kota, dan rendah. Coba kita pastikan. Nah, benar ya, kategorinya itu dekat atau pendek, jalan kota, dan rendah. Nah, ini adalah dua hal yang sesuai dengan ketiga kategori tadi ya, kategori dekat, kemudian dia jalan kota, lalu rendah. Nah, nantinya teman-teman mencari rata-rata dari kedua data ini menggunakan average. Nah, kemudian begitupun selanjutnya. Nanti teman-teman lihat nih pada kategori pendek, jalan kota, sedang ada berapa data. Nanti teman-teman cari rata-rata dari data pendek, jalan kota, dan sedang itu waktu tempuhnya ya. Kita lihat di sini hasilnya biar kita tahu ada berapa dengan kategori pendek, jalan kota, dan sedang.
Hanya ada satu di J6. Coba kita cek J6. Oke, kategori jalannya itu dekat atau pendek, jalan kota, dan sedang. Ya, nah ada satu. Nah, begitupun seterusnya. Nanti kalau mau mencari rata-ratanya, rata-rata dari waktu tempuhnya, teman-teman sesuaikan dengan kategori jaraknya, jenis jalannya, dan kondisi lalu lintas. Ya. Kemudian untuk mencari standar deviasinya, teman-teman bisa menggunakan rumus fungsi fx seperti ini ya. Untuk kategori jarak pendek dengan jenis jalannya kota itu dari D3 sampai D6 ya. Coba kita cek lagi. D3 sampai D6, jalan kota dan pendek ya. Oke, ya ada D3 sampai D6. Kemudian untuk standar deviasi dengan kategori jarak menengah dan jenis jalan raya itu dari D8 sampai dengan D10. Gitu ya untuk mencari yang seterusnya. Yang lain juga seperti itu ya, teman-teman mau mencari standar deviasinya. Nah, kemudian untuk kecepatan rata-ratanya juga teman-teman bisa menggunakan rumus yang sama dengan average nantinya seperti yang di fungsi fx ini. Kemudian nanti teman-teman ke aktivitas 3, terus nanti teman-teman cari nih kecepatan berdasarkan kategori ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengurutkan nih menggunakan menu short ya. Nanti teman-teman urutkan short filter dari A ke Z. Nah, nih. Dan nanti teman-teman lebih mudah nih kalau mau mencari kecepatannya. Tinggal buat aja rumusnya sama dengan average, buka kurung, ke aktivitas 3, nanti langsung blok. Misalnya kalau mau kota berarti dari ini, dari K2, dari K2 sampai dengan K10 ya. Nah, itu nanti teman-teman tinggal blok aja gitu. Ya. Nah, seperti itu. Itu untuk mencari kecepatan rata-rata. Nah, kalau jalan raya coba kita lihat. Jalan raya. Nah, teman-teman bisa blok dari K11 sampai dengan K21 ya. Nah, di sini tadi belum kita perbaiki, nanti akan kita perbaiki lagi ya. Nah, ini hanya sebagai contohnya saja. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Nah, nanti teman-teman juga sesuaikan dengan kondisi lalu lintasnya. Nah, bisa juga nih nanti teman-teman urutkan nih indeks hambatannya per kondisi lalu lintas. Nah, jadi kita short filter dari A to Z ya. Nah, ini sudah sesuai nih, rendah, sangat tinggi, sedang tinggi. Nah, nanti kalau mau mencari yang rendah, teman-teman tinggal buat aja nih sama dengan average. Lalu teman-teman ke aktivitas 3, lalu nanti teman-teman blok. Nah, dari M2 sampai dengan M7 ya. Nah, kalau untuk yang rendah, nah tinggal teman-teman enter. Nanti didapatkanlah hasilnya ini ya teman-teman. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan kami terkait pengelolaan data dan penyusunan instruksi lembar kerja 2.2. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.